Awalnya cuma pengen nyari rasa bolu yang mirip bikinan orang tua. Tapi siapa sangka pencarian itu justru jadi awal perjalanan baru. Dari dapur kecil miliknya lahirlah bolu tiga darah. Bukan cuma kue, tapi juga simbol perjuangan seorang ibu untuk tiga putrinya. Yuk kita kulik bareng kisah manis yang satu ini dalam program Sapa UMKM. Pemirsa Batam TV, senang sekali saya Rizky Ramadhani bisa kembali menyapa Anda dalam program Sapa UMKM. Kali ini saya sudah berada di Perumahan Masyeba, lokasi produksi bolu tiga darah. Yuk ikuti keseruan saya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Di sebuah rumah sederhana di Perumahan Masyeba Indah Blok LA nomor 16, Kecamatan Batu Aji, aroma manis kue bolu tercium hampir setiap hari. Dari dapur kecil miliknya, Witmawati, seorang ibu rumah tangga dengan 3 putri, menyalakan harapan besar. Usaha rumahan yang ia beri nama Bolu Tiga Darah ini bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga sumber nafkah yang menopang ekonomi keluarganya. Perjalanan ini dimulai dari kesederhanaan, dari tantangan seorang ibu yang tidak ingin menyerah pada keadaan. Lahirlah kreasi manis yang kini dikenal Bolu Tiga Darah di lingkungannya. Nama itu bukan sekedar merek, melainkan doa dan harapan. Witmawati mengisahkan, usaha ini tidak dimulai dari modal besar atau fasilitas lengkap, melainkan dari sebuah hobi. Perkenalkan, nama saya Bu Witmawati, biasanya dipanggil dengan Bu Wiwit. Saya tinggal di Perumahan Masyeba Indah, Blok LA nomor 16, Batu Aji. Saya mempunyai suami, Pak Irwantona, dan 3 orang putri. Makanya bolu saya dinamakan dengan Bolu Tiga Darah. Sebenarnya itu berawal dari dibilang hobi, mungkin ya sedikit menyerempet sih Mbak gitu. Tapi yang lebih utama itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sekitar 4 tahun lalu, Witmawati mulai serius mengembangkan usaha ini. Inspirasi datang dari kenangan masa kecilnya. Dari beberapa kali percobaan, lahirlah berbagai rasa bolu yang kini menjadi andalan, seperti bolu pandan, bolu tape keju, bolu pisang gula aren, dan bolu labu, serta beberapa jenis bolu lainnya. Dengan harga rata-rata Rp25.000 per loyang, Bolu Tiga Darah menjadi pilihan manis yang terjangkau bagi masyarakat sekitar. Produksi di Bolu Tiga Darah itu ada 5 macam Mbak. Yang pertama ada bolu labu, yang kedua bolu pisang gula aren, yang ketiga ada bolu tape keju, yang keempat ada bolu pandan, dan terakhir ada bolu mocha. Setiap hari dapur sederhana milik Witmawati dipenuhi kesibukan. Bayangkan, dalam waktu singkat puluhan loyang bolu lahir dari oven mungilnya. Tidak ada pengawet, tidak ada bahan tambahan berbahaya. Hanya resep keluarga, tepung, gula, telur, dan cinta seorang ibu. Kita melakukannya setiap hari Mbak. Memang ada yang by order dan pre-order. Itu sekitar 15-20 loyang Mbak. Kurang sekitar 15 loyang lah Mbak, itu yang free ya Mbak. Berarti totalnya 35 ya Bu? Lebih sekarang ya. Namun perjalanan ini tentu tidak mulus, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Meski bahan baku relatif aman, keterbatasan alat menjadi hambatan utama. Mixer kecil, oven sederhana, dan ruang produksi terbatas. Itulah yang membuatnya berharap ada perhatian lebih dari pemerintah. Pertama-tama itu Mbak, kita dari awal dulu cara memproduksinya. Yang kedua mungkin di alat-alatnya sih Mbak, karena memang banyak masuk orderan yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan oleh pelanggan. Misalnya kita
pelanggan minta 5 loyang apa 3 loyang, dibatasi dalam waktu 1 jam harus sampai di tempat. Kadang-kadang terkendalanya di situ, Mbak. Harapan yang saya harapkan bisa, semoga pemerintah bisa memberikan berupa bantuan peralatan sarana, berupa oven, dan dibantu cara pemasaran. Kalau yang dari yang lain mungkin Mbak, dari PIRT dan izin halalnya saya udah dapat sih Mbak, tapi mungkin terkendalanya di cara produksinya Mbak. Di balik usaha kecil ini, ada pula dukungan dari komunitas yang peduli. Dukungan ini menjadi penyemangat bahwa usaha kecil bisa berkembang lebih jauh jika mendapat perhatian dan fasilitas yang memadai. Kegiatan saya adalah memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang mana yang pernah kita lakukan, yang pertama adalah kita memberikan sertifikasi halal. Nah, jadi karena salah satu prasyarat agar para pelaku UMKM ini bisa memproduksi terutama makanan ya adalah adanya sertifikat halal dari MUI. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu sudah ada beberapa pelaku UMKM di Batu Haji ini yang sudah kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Mudah-mudahan nanti bisa sinergi dengan DPRD provinsi juga agar kemudian produk-produk UMKM yang ada di Batu Haji ini bisa naik kelas, baik dari sisi marketingnya, baik dari sisi packagingnya, maupun mungkin dari manajerialnya. Selain itu, perhatian juga datang dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Komisi 2 Wahyu Wahyudin yang menegaskan pentingnya mendukung UMKM agar bisa naik kelas. Yang beliau sampaikan, solusinya sebenarnya sudah ada terkait dengan modal usaha. Di Provinsi Kepri sudah ada pinjaman tanpa bunga sebesar 40 juta rupiah yang memang digulirkan untuk para pelaku UMKM, dan beliau tentu ini bisa mengakses. Begitu juga infonya dari Kota Batam juga ada, mungkin nanti dengan Pak Waria ya. Kemudian juga ada juga pelatihan setiap tahun yang diadakan oleh pemerintah provinsi terkait dengan pemasaran, packaging, kontennya sekaligus itu akan diberikan ya, diberikan dan selalu ada setiap tahunnya. Kemudian juga ada juga bantuan dari pemerintah provinsi terkait dengan sarana dan prasarana, peralatan. Nah, peralatan terkadang ini ada baik itu dari pemerintah provinsi maupun juga di kota dan juga dari pemerintah pusat. Tinggal bagaimana mengaksesnya saja nanti dan ketersediaan anggaran yang ada untuk di tahun ini dan tahun depan. Bolu Tiga Dara bukan sekedar makanan manis, ia adalah cerita tentang perjuangan seorang ibu, tentang ketekunan yang lahir dari dapur sederhana, dan tentang mimpi yang ingin dibawa lebih jauh. Witmawati dan keluarganya telah membuktikan bahwa usaha kecil pun mampu memberi dampak besar. Dengan semangat, dukungan masyarakat, dan perhatian pemerintah, Bolu Tiga Dara mungkin suatu hari bisa dikenal lebih luas, bukan hanya di Batu Haji atau di Batam, tapi juga hingga mancanegara. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan bolu pisang aren ala Bu Witmawati di produksi Bolu Tiga Dara. Cukup sekian untuk episode kali ini, hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Ibu izin Kiki coba boleh? Boleh, dengan senang hati. Ini yang bestseller Bu ya? Iya, bisa.